Oke, tak berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama memulai acara kita Bersama Kita Bisa. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru join bersama dengan kami. Bagaimana kabarnya? Kiranya semuanya boleh diberikan kesehatan, kekuatan, juga ada semangat terus untuk menjalani kehidupan kita bersama-sama, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya mau membuka acara ini dengan satu ayat dari Pengkhotbah 4, ayat 9 hingga yang ke-10. Bunyinya demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengkhotbah 4, ayat 9 hingga yang ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, ini bukan ayat untuk pernikahan-pernikahan gitu ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat yang ke-10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini merupakan satu acara yang sungguh menarik sekali bagi kita bersama-sama, di mana kita ini tidak sendirian, ya, kita tidak hidup sendiri, tetapi kita ini hidup dengan orang lain. Setidaknya hidup berdua dengan orang lain, bertiga, berempat, berlima, dan bahkan kehidupan berjemaat, saudara-saudara. Dan biarlah ketika yang satu jatuh, kita mengangkat, orang lain mengangkat. Yang satu jatuh, orang lain mengangkat. Yang satu sedang lemah, yang lain menguatkan. Biarlah melalui acara ini ada nanti rekan kita yang akan bersaksi, akan bercerita tentang kehidupannya, dan biarlah Bapak Ibu yang hadir boleh dikuatkan. Oke, mari sama-sama kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kekuatan bagi kami. Kami masih boleh bertemu via online, kami masih berjumpa, saling menyapa satu dengan yang lainnya. Dan pada malam hari ini Tuhan, di acara Bersama Kita Bisa, kami rindu untuk boleh berbagi. Tuhan sertai narasumber yang akan hadir, yang akan berbagi kesaksian, berbagi kehidupannya. Biarlah Tuhan memberkatinya dan dia boleh jadi berkat bagi orang lain. Biarlah dia menjadi pribadi yang mengangkat orang-orang yang sedang lemah, yang sedang sedih, yang sedang jatuh, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk acara ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah narasumber hari ini? Ada yang mau menebak seperti biasa? Saya mau tebak-tebakan nih. Saya dengar ada giveaway-nya, ya. Bagi yang bisa menebak nanti dapat sesuatu. Nah, saya kasih clue, saudara-saudara, narasumbernya yang pertama itu seorang pria. Ya, ada banyak pria di gereja kita. Seorang pria, kemudian menurut saya dia itu orang yang pendiam, tidak terlalu banyak omong, gitu ya. Tetapi murah senyum, ya, ramah, gitu ya. Kalau diajak ngobrol tuh enak, gitu ya. Nah, ada yang mau menebak kira-kira siapa ini dari sekitar 1000-an jemaat kita, ya? Siapakah kira-kira, saudara-saudara? Kalau mungkin kurang ini ya. Satu clue lagi, dia personilnya atau anggotanya dari paduan suara Sola Fide. Nah, bagi yang mungkin sesama rekan paduan suara boleh menebak-nebak kira-kira gitu ya. Ada sekitar 20-an orang personil paduan suara Sola Fide. Tapi prianya nggak banyak. Nah, Kopi Bro ini sudah menebak ini, betul deh. Clue terakhir ya, majelis. Nah, majelis. Oh, sudah ada yang menebak? Ya, nggak tahu nih betul apa enggak ya. Nanti kita lihat. Seorang majelis, anggota paduan suara Sola Fide. Ya, nggak banyak prianya. Paling hanya berapa ya? 8-an orang kali, kalau nggak salah ingat ya.
Oke, sudah ada yang menebak lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti di dalam interaksi silahkan kalau ada yang mau eh, bertanya, ada yang mau bertanya dengan narasumber ya secara khusus, silahkan nanti ada giveaway-nya gitu ya. Nah, dan dipilih, diundi gitu ya. Oke, Pak Agus, firman pembukanya tadi dari mana? Dari Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga yang ke-10, Pak. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Oke, tidak berlama-lama lagi kita bersama-sama akan panggil orangnya. Ini sudah waktunya kita memanggil siapakah dia. Mari kita Ini itu Pak, nggak ada suara. Kurang gini. Hmm? Ditajukin. Sudah. Mas, kok nggak ada suaranya, Mas? Yo. Kok nggak ada suara ya? Nggak ada suara? Oke, Bapak sudah dengar suara saya? Halo. Yo, halo Pak Sony, bisa dengar suara saya? Suaranya Sebentar. putus-putus. Oke, Pak Sony bisa dengar suara saya? Iya, masuk suaranya. Ya, oke, sip. Terima kasih. Sorry, agak sedikit masalah teknis, Pak. Oke, apa kabar Iya. Pak Sony? Puji Tuhan, sehat Puji semua. Tuhan, sehat. Selamat Wah. malam. Selamat malam. Silakan disapa dulu, Pak, rekan-rekan yang lain yang bergabung. Ya, para jemaat yang tergabung pada malam hari ini bersama kita bisa, marilah kita nikmati acara kita bersama-sama. Tuhan Asik. memberkati. Amin, amin. Tuhan berkati setiap kita yang hadir malam hari ini ya, Pak ya. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya Pak sudah hadir dan bersedia menjadi tamu kita. Nah, mungkin ada beberapa yang belum begitu kenal dekat dengan Pak Sony gitu ya. Kita mau kenalan-kenalan dulu nih Pak sebelum Bapak memberikan kesaksiannya. Kira-kira apa ya? Nah, Bapak ini orang mana ini Pak? Aslinya dari mana sih Pak? Arek Surabaya asli atau bukan? Saya dilahirkan di desa Krian, Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya di belakang gereja GKI cabang Krian dulu ya. Iya. Oke. Oke. Pantesan halus-halus ya Pak ya, agak pinggir-pinggir Surabaya gitu ya Pak ya. Oke, dari Krian, jadi tetap orang Jawa Timur gitu ya Pak ya. Nah, betul, ya. Ya, Bapak ini sudah usia berapa nih Pak? Kalau sama pria saya berani tanya usia Pak. Saya ini udah kepala 5 Pak Prabowo. Kepala 5, waduh. Iya. 5 berapa ini Pak? Ada yang mau nebak saudara-saudara boleh nih. Kepala 5 gitu ya Pak pokoknya ya. Iya. Oke. Ya, kepala 5 kalau saya ngelihat sama-sama di layar, mungkin jemaat juga lihat wajah kita nggak beda jauh gitu ya. Maksudnya saya kelihatan wajah tua gitu. Atau Bapak yang terlebih muda gitu Pak. Ya. Bukan tua, karena Pak Prabowo kan bukan tua, mungkin ya, Pak. bukan tua. Karena kan
sekarang nggak boleh ke barbershop ya, jadi kelihatan gondrong, kelihatan. Oh, iya, karena gondrong ini Pak. Oke. Nah, Pak, Bapak profesi sehari-harinya apa, aktivitasnya gitu Pak? Bisa diceritakan Pak? Sehari-hari saya sebagai tukang parkir. Waduh, sebagai Iya, tukang parkir ya Pak ya? Di mana betul. Pak tukang parkirnya Pak? Parkirin duitnya orang-orang di BCA Oh, Rungkut. oke. Berarti kiri-kiri terus yang banyak gitu ya Pak ya? Kebetulan pintu masuknya sebelah kiri, jadi Oh, oke. Oh, bekerja di bidang perbankan ya Pak ya? ya Iya. tepatnya seperti itu. Bagian Tugasnya parkir markirin uang. dananya teman-teman, dananya Oh, para masyarakat ya. oke. Iya. Sudah berapa lama nih Pak kerja di BCA di Rumput sana? Eh, saya sudah 29 tahun Wow, sudah pensiun dong Pak? menikmati pelayanan kepada masyarakat. Oh, oke. Selama 29 tuh di situ terus nih Pak? Oh tidak, saya sudah 11 kali dimutasi ke beberapa kantor cabang. Nah, terakhir Oh, oke. 5 tahun terakhir ini ada di cabang Rungkut. Hmm. Tapi di area-area Surabaya dan sekitarnya ya? Berawalnya Atau dari Bank BCA di Krian. oh dari Krian dulu, Iya. terus baru ke Surabaya. Oke, Pak, bisa diperkenalkan nih Pak. Sekarang kita tentang keluarga Bapak nih. Kami juga mau kenalan Bapak, keluarga, anak-anak berapa, istri kok berapa ya? Istri siapa gitu Pak? Eh, Istri saya Sylvia Hertin lagi Bu Sylvia. bergabung dalam pelayanan sebagai penyambut jemaat, kemudian juga anggota paduan suara Manitikat. Wah, Kemudian saya dikaruniai ketiga anak, laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Ya puji Tuhan, sampai saat ini masih bisa melayani dan bergabung dalam tim musik kebaktian remaja. wow. Yang pertama, Salut nih, saya namanya salut. Theo. Theo, Iya. Kemudian yang kedua Kesia. Kesia, Ketiga yang kecil Matthew. Semua main alat musik ya Pak ya, saya lihat. Puji Tuhan ya. Ya, kapan hari saya waktu melayani di remaja, wah mereka bertiga bermain ya, bermain musik ya. Nurun siapa ini Pak, anak-anak Pak? Kalau saya kan nggak bisa main musik ya. Oke. Kalau saya flashback ke belakang masa lalu, kayaknya kayak opanya. Oh, wah. Iya, papi saya itu memang pinter main musik. Kebetulan kan di militer, musik sebagai pengisi waktu kalau lagi senggang, lagi boring, nah, pasti pegang alat musik. Katanya begitu, almarhum papi saya. Oke. Wah, ini luar biasa ya. Jadi, saudara-saudara, Pak Sony ini keluarga yang melayani semua, gitu ya. Pak Sony sebagai penatua, juga di Sola Fide. Penerima tamu juga, Pak? Istri saya. Istri aja ya? Berarti Bapak enggak? Iya. Istri melayani di penerima tamu, di paduan suara juga. Jadi keduanya suka bernyanyi. Anak-anak di musik semua melayani di remaja, luar biasa sekali ya. Bisa dicontoh ini Bapak Ibu saudara-saudara, satu keluarga boleh melayani bersama di bidangnya masing-masing gitu ya. Puji Tuhan Pak Sony bisa punya keluarga seperti ini ya. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Sony, kami rindu nih mendengar kesaksian apa yang Bapak mau ceritakan, khususnya mungkin di masa-masa sulit ini, mungkin Bapak juga mengalami hal yang nggak nyaman juga. Silakan saya beri waktu untuk Bapak bisa
memberikan kesaksian bagi jemaat semua. Silakan Pak. Kalau di lingkungan kita, kalau bicara kesaksian itu kan kayaknya maju mundur gitu ya Pak Prabowo ya. Sebetulnya kalau disuruh menceritakan, iya, kalau disuruh menceritakan kebaikan ya, kebaikan yang dialami di dalam kehidupan kita orang-orang percaya itu sebetulnya sangat banyak. Kenapa kadang maju mundur kalau kita di persekutuan sektor umpama untuk memberikan kesaksian di dalam kehidupan sebulan terakhir atau 1 minggu terakhir, kayaknya banyak yang nunduk ya. Tetapi kalau disuruh mencoba apa sih kebaikan Tuhan gitu ya, kebaikan Tuhan yang kita rasakan, nah itu kadang-kadang banyak yang bersuara gitu. Nah, kalau saya disuruh menceritakan kebaikan Tuhan yang saya alami, itu saya bagi menjadi 3. Terlebih di dalam masa pandemi ini ya, yang kita nggak bisa bertemu tatap muka langsung di gereja atau di aktivitas-aktivitas gereja, itu ada 3. Yang pertama adalah kebaikan-kebaikan Tuhan selama di dalam pemeliharaan setiap hari secara pribadi. Kemudian yang kedua, keluarga. Kemudian yang ketiga itu yang tidak lepas, yang pasti setiap hari juga kita alami, lingkungan kita. Yang pertama mengenai kebaikan-kebaikan yang dirasakan secara pribadi. Kalau kita mendengar setiap hari tentang perkembangan COVID-19, kayaknya kadang-kadang bosan, boring gitu ya. COVID lagi. Tapi coba kita melihat seperti ini. Kemarin saya bertanya sama istri saya di dapur ketika saya bertanya, jagung manis sama jagung yang tidak manis, membedakannya gimana gitu. Nggak bisa dibedakan, warnanya sama, kecuali kalau sudah matang atau diicipi baru terasa, oh ini manis gitu. Warnanya sama ya Pak ya? Betul. Sama halnya kalau kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita dengan rutinitas atau siklus yang ada di dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita tuh, ini kebaikan apa memang siklus kehidupan seorang manusia? Gitu. Saya pikir kita harus tahu, oh ini kebaikan Tuhan. Ketika kita begitu sadar dibangunkan dari istirahat kita tidur semalam, pagi-pagi, oh kita sudah sadar kita dibangunkan oleh Tuhan. Nah, di situ ada berkat yang harus kita akui, ada kebaikan Tuhan yang harus kita akui. Oh, kita masih bisa bernafas, mata kita masih bisa melihat, gitu. Jadi itu harus kita syukuri, kita mengawali hari yang baru itu. Makanya kalau kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita harus ambil saat teduh untuk memulai hari yang baru di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan kita banyak sekali menemukan hal-hal ketika kita membaca firman Tuhan. Kalau kita mencoba seperti buku wasiat begitu ya, seolah-olah firman Tuhan ini dari hari ke hari, loh ini kemarin sama, tapi kita tidak bisa begitu. Kita harus bisa mengalahkan memohon, merendahkan kesombongan kita, dan memohon Allah Roh yang Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Dari situ yang kami alami secara pribadi. Kalau Pak Prabowo melihat saya tiap hari bergelut dengan uang, memegang uang itu dipegang oleh beribu-ribu tangan, yang dalam masa pandemi ini kita nggak tahu yang memegang itu pembawa karir virus apa tidak. Itu yang saya alami. Kalau saya sampai detik ini, jam 7 sekian menit ini, bisa
bertatap muka dengan para jemaat di dalam acara ini, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan. Amin, Puji Pak. Tuhan kita masih sehat, masih bisa merasakan kekuatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam keluarga, kebaikan apa? Tadinya kalau kita mengalami stay at home seperti ini, saya nggak tahu apa yang dikerjakan anak-anak ketika di sekolah, atau anak yang mengikuti les, atau musik, ataupun tari, dan ketika mereka mengikuti online, dipandu oleh coach-nya maupun teacher-nya, gurunya, saya jadi tahu, oh begini, anak-anak disibukkan. Gitu. Demikian juga bagaimana mamanya membimbing, mengayomi, ternyata selama ini yang kita tidak lihat. Begitu kita satu rumah, di rumah saja jadi tahu. Jadi saya bersyukur, inilah kebaikan Tuhan yang sampai detik ini kepada keluarga kami. Kemudian jadi mengetahui apa yang sudah dilakukan anak-anak dan istri di rumah saja ini. Kemudian kita melangkah lagi ke lingkungan. Lingkungan ada beberapa. Di lingkungan yang terdekat adalah tetangga atau perumahan yang ada di sini. Ya puji Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu bisa kita rasakan. Kalau kita kembali lagi seperti ke kantor, ketika kita berkendara atau di dalam perjalanan, coba kita bayangkan, kalau kita berkendara, pasti kita menghadap ke depan, walaupun di kiri kanan ada spion ya, baik motor maupun mobil. Apakah kita tahu kalau ada motor atau mobil yang menabrak kita dari belakang? Kita nggak tahu. Oleh karena itu kita harus mengakui, harus merasakan betul kebaikan Tuhan itu hingga detik ini. Di dalam kita berkendara, di dalam perjalanan menuju ke kantor, dari kantor sampai ke pangkuan di rumah tangga ini, sampai detik ini, kebaikan-kebaikan itu yang seharusnya saya sampaikan di dalam acara ini. Itu Pak Probo yang mungkin bisa saya sampaikan bagaimana kebaikan yang dirasakan saat ini. Ya, oke, puji Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi saya melihat ada sisi bahwa kalau kita ini menyadari bahwa semuanya itu dari Tuhan, dari hal yang kecil, yang sederhana, sampai hal yang besar, kita ini jadi punya satu kesadaran ya, ada Tuhan dan kita bisa hidup karena Tuhan, gitu ya Pak ya? Pasti ya. Ya, jadi dan Pak Sony mengalami hal itu, melihat hal-hal kecil sehingga bisa menyatakan kebaikan Tuhan malam hari ini. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sony kesaksiannya. Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin ada yang mau bertanya dengan Pak Sony, boleh, silahkan. Ya, boleh apa aja, silahkan bertanya, boleh tentang keseharian atau apapun, atau ada yang mau markirin uang itu Pak. Ya, bertanda. Ya, ada nggak nih kira-kira? Bapak tiap hari masih bekerja, Pak? Tiap hari ke kantor? Iya, atau tiap hari bergantian? Jadi kita 4 hari sekali jadi saya sama satu tim itu ada 18 staff, dibagi menjadi 3 hari ya, 3 hari kerja. 3 hari libur, 6 hari kerja, karena dibagi 3. Begitu, karena semua harus menikmati work from home ya, WFH. Iya. Kalau di rumah, apakah masih bisa beraktivitas? Pekerjaan masih bisa diatur di rumah atau benar-benar ya kalau waktu di rumah ya di rumah gitu Pak? Sebetulnya kalau disebut work from home itu tidak semua mutlak unit kerja seperti itu. Teman-teman yang
kalau saya kan bagian parkir dana ya. Kalau teman-teman yang memasarkan produk-produk seperti produk lending gitu ya, mereka harus bekerja dari rumah, iya, karena mereka bisa melakukan relationship, menanyakan usaha yang saat ini banyak yang terpuruk gitu. Kalau saya kan, kalau ada dana di parkir ya saya layani gitu. Ketika saya WFH ya mutlak bersama keluarga di rumah, nggak bisa lagi. Tetapi oleh kantor pusat kan diberikan ketika WFH kita diberikan tugas-tugas untuk istilahnya kayak learning gitu ya, e-learning gitu. Jadi pembelajaran tentang kesehatan, tentang kepribadian, tentang info-info yang terbaru tentang perusahaan. Ini menarik ini Pak. Berarti ini ya mungkin kadang orang memandang bekerja itu ya aktivitas di kantor, ngetik, parkirin uang, melayani customer dan lain sebagainya. Tapi ini satu konsep paradigma yang baik juga bahwa bekerja itu juga membangun diri gitu ya Pak. Belajar, mengembangkan diri itu juga pekerjaan ya Pak ya. Berarti ya. Iya, itu kadang yang menyenangkan, tidak menjadi bosan ya. Nggak jadi bosan ya, jadi ya ada aktivitas yang harus dikeluarkan, tapi juga ada masukan-masukan yang baik untuk kita berkembang. Ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih Pak. Bagaimana Bapak menghilangkan kejenuhan ketika at home? Apalagi untuk anak-anak yang pastinya bosan dan ingin keluar rumah. Wah, ini Pak, menarik nih Pak. Silahkan Pak, ditanggapi Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ditanya bagaimana merasakan kejenuhan ketika di rumah, kan kita udah sepakat, kita nggak keluar, kita pun orang tua juga memberi contoh tidak keluar kecuali belanja ya. Kalau nggak belanja kebutuhan. Nggak bisa makan ya Pak. Terisi. Iya betul. Ya, jadi sepakat hanya belanja aja, mengantar istri gitu ya. Ya kebetulan kan nggak jauh. Tempat belanjanya kan cuma 100 meter dari perumahan di sini. Oke. Kemudian yang kedua, kan tentunya mereka di rumah juga ada tugas dari sekolah. Jadi kita sepakati sore harinya atau setelah mengerjakan tugas-tugas dari guru, ya kita ada beberapa channel film ya yang bisa dinikmati anak-anak dan mama papanya gitu. Oke. Apalagi jadi, kemarin kita mendapatkan dari film-film yang free dari Hollywood ya, tapi kita juga sortir nggak semua kita kasih. Oke, jadi mengurangi rasa bosan itu justru dengan kebersamaan di dalam keluarga, nonton film bareng ya Pak ya? Iya, kadang-kadang kita orang tua kalau pas yang nomor 2 itu kartun, nah ini kita kan nggak bisa. Disney kartun ya, mungkin kita ngomong, wah ini kita mengingat ketika kalian waktu TK atau playgroup gitu. Oke. Tapi ya ngikut aja ya Pak ya. Iya, ikut aja. Yang penting anak-anak seneng gitu ya. Selain nonton apa lagi Pak yang mungkin sudah dilakukan Pak kira-kira? Main bareng kerja atau bakti para bobo. Wah. Iya. Selama stay at home ini dampak positifnya rumah jadi bersih. Karena yang nggak dipakai barang-barang yang sudah bekas, ayo kita rapikan supaya nggak ada nyamuk. Gitu. Jadi bisa dinikmati sisi positifnya stay at home. Iya. Jadi ada waktu anak-anak khusus. Bertambah berat badannya karena makannya lebih dari 3 kali. Itu mereka mengurangi rasa jenuh Pak dengan makan ya. Tahu karena mamanya kan pintar masak dan pintar buat kue. Wah asik. Mamanya ya makin banyak bikin kue ya Pak ya.
Betul ya. LPG sampai cepat habis. Tetap habis terus ya. Wah, aduh. Menyenangkan sekali pasti ya. Oke. Lainnya Pak, selain nonton film, apalagi tadi kerja bakti, membuang apa yang sudah nggak terpakai, bersih-bersih, apalagi Pak kira-kira? Atau ada tips-tips untuk keluarga yang Bapak mau lakukan rencananya Pak? Silakan. Ya, sampai detik ini kita tetap mengikuti himbauan dari pemerintah pusat, daerah maupun gereja. Jadi kita tetap harus memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan anak-anak pun yang saya monitor, tugas-tugas yang diberikan sekolah itu salah satunya membuat rekaman, kayak video gitu, dikirim ke gurunya, perihal pemutusan penyebaran COVID-19. Nah, dari situ, kalau nggak stay at home seperti ini kan saya juga nggak tahu apa yang sudah dilakukan. Dan saya cuma bilang, dan ini juga dilakukan, bukan hanya di-share melalui video ke guru atau teman-teman. Ya. Oke. Jadi tetap melakukan itu ya, mengikuti aturan yang ada. Oke. Ayo rekan-rekan silahkan, ada yang mau bertanya lagi. Ini pas kebetulan bertemu. Mungkin selama ini nggak pernah ngobrol di gereja sama Pak Sony, cuma say hello. Sekarang pengen mengenal lebih dalam, silahkan tentang Pak Sony dan keluarganya. Ada nggak nih? Kalau nggak ada saya mau tanya nih. Oke. Pak, omong-omong tadi kan ada kebersamaan dengan keluarga gitu. Nah, bagaimana dengan pengalaman waktu ibadah online itu loh, Pak? Jadi kan kita sudah sekitar 6-7 minggu kalau nggak salah ya, beribadah online. Nah, Bapak pernah punya pengalaman pertama bagaimana, terus prosesnya bagaimana di dalam keluarga? Mari Pak, mau diceritakan silahkan. Iya, memang kalau Bu Flo bilang itu seumur hidup baru kali ini kita mengalami ibadah daring atau online ini ya. Jadi setiap mengikuti ibadah kita langsung berlima menghadap layar. Pakai TV ya Pak ya? Betul. Cuman kadang-kadang anak-anak atau kita pun kadang-kadang kan juga bisa menikmati ibadah daring atau online yang lain ya. Gitu. Iya, iya. Jadi tetap kita mengikuti program-program yang diadakan oleh gereja, gitu Pak. Jadi saya senang sih mendengar Bapak sekeluarga duduk bersama gitu ya, beribadah bersama gitu ya Pak ya. Itu ada kesulitan apa Pak waktu melakukan itu Pak? Atau ya anak-anak ikut aja gimana? Ya kan ibadah kita satu arah ya. Jadi kita tetap mengikuti ibadah yang sangat singkat itu. Dan mereka memang berharap pandemi COVID segera berakhir dan ingin menikmati ibadah langsung. Ibadah langsung. Makanya ya. Harus berdoa terus-menerus tanpa henti-henti agar COVID-19 beranjak dari negeri kita. Betul, betul Pak. Ya, ini satu hal yang positif juga Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir malam hari ini. Saya mendengar beberapa keluarga cukup kesulitan di dalam ibadah online gitu ya. Ada yang di kamar masing-masing pakai handphone masing-masing beribadah sendiri-sendiri dengan caranya sendiri. Ada yang bahkan ya nggak lengkap, nggak komplit gitu ya. Tapi kita belajar dari keluarga Pak Sony. Pak Sony bisa melakukan ibadah keluarga bersama, gitu ya. Satu hal yang positif yang kita nggak pernah ngalamin. Kalau biasanya Pak Sony mungkin pergi ke gereja sama-sama, habis di gereja terpisah, gitu ya. Di komisi masing-masing, di ibadah umum. Tapi kali ini bisa duduk bersama, gitu ya. Semoga itu menjadi pengalaman yang indah juga. Meskipun rindu nanti ibadah di gereja lagi ya Pak Sony ya. Betul ya. Iya.
nanti mungkin kalau sudah balik ke gereja bisa ibadah duduk bareng sama anak, istri, keluarga ya Pak ya. Ya kan, bangkunya udah panjang. Bangkunya, betul. Bangkunya udah panjang. Wah, indah sekali pasti nanti bisa bersama berkumpul keluarga di gereja. Oke, rekan-rekan, Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang mau bertanya lagi, silakan dengan Pak Sony. Kita tunggu nih, ada lagi nggak ya? Oh, ada nih. Sorry, saya di bawah. Bapak Sastra nih, kelihatannya anak-anak Bapak bisa cukup disiplin dalam terlibat dalam urusan rumah. Bolehkah berbagi gimana bisa mengajak atau mendidik anak supaya mandiri dan bertanggung jawab? Wah, menarik sekali nih Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sastra. Tempo hari waktu perayaan Valentine kan sudah di-sharingkan ya. Sebetulnya kelihatannya itu Pak Sastra. Sebetulnya setiap pagi kan kita berdoa, memohon Tuhan itu mencurahkan kecerdasan, kepintaran, rasa tanggung jawab. Itu kita sebagai orang tua. Tetapi di dalam proses satu hari itu mereka ada di sekolah. Kemudian yang les juga ada di les. Puji Tuhan selama ini apa yang sudah diterima dari sekolah maupun di les itu tanggung jawab itu selalu saya lihat diberikan oleh sekolah. Jadi puji Tuhan selama ini tidak ada yang tidak bertanggung jawab. Memang ada kalau seperti halnya nanti paling ini diberesin sama papa sama mama, ya kita sebagai orang tua pasti. Tapi secara prinsip hidup kedisiplinan sebagai anak Tuhan itu yang saya lihat saya masih bersyukur kepada Tuhan, anak-anak masih bisa dilihat seperti Pak Sastra sampaikan tadi. Gitu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, jadi lebih banyak karena sekolah itu membantu anak-anak untuk disiplin juga ya Pak ya. Oke. Ya, kalau malam hari kan kita jadi begini Pak Prabowo. Ketika kita mengingat Musa ketika di gunung Hermon atau apa itu ya, melihat Allah menampakkan dalam nyala api. Yang dilihat Musa, kok semak-semak duri ini tidak terbakar. Ya, padahal itu ada api. Nah, itu kan dalam hal ini kalau kita bisa memilah-milah, kita nggak bisa selalu kontrol ya anak-anak atau seluruh anggota keluarga. Tapi ketika kita menyadari, ya puji Tuhan, ternyata ada campur tangan Tuhan. Jadi kenapa duri itu nggak kebakar? Karena ada Tuhan. Gitu. Kalau hanya api biasa, duri kebakar. Karena ada Tuhan, duri itu nggak kebakar. Demikian juga di dalam kehidupan kita berumah tangga sebagai orang tua yang dianugerahi anak-anak, kita selalu melihat sisi ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan, gitu. Sehingga kalau Musa melihat duri nggak kebakar, berarti ada Tuhan kan gitu. Itu yang saya imani hingga detik ini, Pak Probo dan Bapak Ibu semua. Jadi oleh karena itu Pak Sony itu menghidupi tadi saya notice satu hal, doa bersama dengan keluarga itu ya Pak ya di pagi hari. Jadi satu untuk mengawali hari bersama keluarga gitu ya Pak ya. Itu yang membuat jadi apa ya, anak-anak bisa disiplin itu hal yang kayaknya nggak nyambung tapi ya bisa nyambung gitu ya antara ketaatan anak dan orang tua, didikan anak itu lewat doa bersama, itu baik sekali ya Pak ya.
Ya, kita orang tua kan tidak bisa selalu mengontrol atau membuat mereka itu menjadi mandiri. Tetapi kita sebagai orang tua kan selalu memohon campur tangan Tuhan. Karena kita mempercayakan bahwasannya di dalam tangan Tuhan itu tidak ada kecelakaan. Betul, amin, amin Pak. Nyertakan Tuhan terus ya. Oke, saya lanjut, ada pertanyaan lain dari sebentar, Ibu Tuti nih. Wah, Pak Sony, kira-kira hal pertama apa nih yang akan dilakukan setelah corona berakhir, Pak? Wah, Pak Sony sendiri mau ngapain nih, Pak? Pertama sekali kita harus begitu corona COVID-19 ini musnah dari negeri kita, kita jangan lupa menikmati dulu gereja kita yang sudah megah. Pertama ya. Kedua, kita bersukaria mengucap syukur kepada Sang Pemelihara Tuhan Yesus Kristus atas berakhirnya virus corona ini. Kemudian yang ketiga, mutlak kita harus mengisi seluruh aktivitas gereja kembali lebih-lebih dari sebelum krisis. Karena gereja kita sudah diberkati. Ya. Bersyukur, gitu ya. Salah satu pertama bersyukur ke gereja, beribadah di gedung yang baru. Itu satu pengharapannya Pak Sony ya. Tambah aktif lagi, giat melayani gitu ya. Wow, luar biasa. Itu Kak, Bu Tuti jawabannya. Mungkin Bu Tuti mau ikut juga nanti ya. Ada lagi nih, sebentar. Nah ini, kangen sama pelayanan Solavide nggak Pak? Pastilah. Apalagi kalau kita di grup ya. Itu yang paling menjadi ikon itu kan ketika kita memujikan lagu yang sangat tinggi, haleluya, haleluya. Haleluya handle. Sesuatu yang tertunda ya Pak ya. Wow. Sesuatu yang tertunda yang belum kita wujudkan di dalam menyembah Tuhan ya. Iya, betul. Oke. Ya, saudara-saudara, satu pertanyaan lagi mungkin, silahkan. Ada lagi nggak? Oke. Atau gantian Bapak mau tanya saya? Nggak, bercanda Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu saudara-saudara? Bersyukur sekali kita banyak belajar dari kehidupan Pak Sony malam hari ini di dalam keluarga, bagaimana membangun kerohanian di dalam keluarga, menyertakan Tuhan dalam setiap aspek ya, keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, di lingkungan sekitar gitu ya. Satu pertanyaan lagi kalau ada. Nggak ada? Kalau tidak ada, terakhir Pak Sony mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan untuk para pendengar jemaat GKI Ngagel maupun simpatisan. Selamat mensyukuri. Ulang tahun nih Pak Sony di bulan ini. Wah. Thank you, Si Lucy. Oke, ya Pak, closing statement dulu Pak. Silahkan mau memberi pesan-pesan untuk jemaat. Juga mungkin sekalian ini Pak, mau didoakan apa untuk ulang tahun di bulan ini. Tanggal berapa sekalian Pak, silahkan di-sharingkan. Yang pertama, kita semua, Bapak Ibu semua yang mengikuti acara ini, tentunya sangat penasaran kalau belum di-sharing progres dari finishing pembangunan fisik gedung gereja kita. Saya mengajak, begitu virus COVID-19 ini usai,
mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan di gereja dan aktif di dalam seluruh kegiatan yang sudah diprogramkan oleh gereja. Agar gedung gereja yang megah itu tidak sia-sia, karena semua itu berkat dari Tuhan melalui Bapak Ibu para jemaat dan simpatisan GKI Ngagel. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan di kota kita lagi pembatasan sosial berskala besar. Ya. Tapi dalam kenyataannya memang ada beberapa bidang usaha yang diperbolehkan beroperasi. Sehingga sangat sulit kalau kita berhenti total seluruh aktivitas di kota Surabaya ini. Betul. Marilah kita berdoa agar semua pihak yang masih diberi kesempatan oleh pemerintah di dalam usaha atau bidang usahanya betul-betul mentaati apa yang sudah disampaikan di dalam protokol kesehatan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Itu yang ingin saya sampaikan sehingga kita segera bisa mengakhiri pandemi virus corona ini. Itu Pak Probo. Oke, terima kasih pesannya. Jadi terus mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan dengan kita boleh belajar taat. Kemudian yang tadi pertama, terus dukung gereja, kita menantikan bisa ibadah, terus dukung gereja boleh selesai pembangunan dalam berbagai hal, dukung dalam doa dan dalam segala hal, daya, dana, semuanya untuk supaya gereja boleh terus nanti selesai pada waktunya ya. Kita bisa ibadah sama-sama. Terima kasih pesan-pesannya Pak Sony. Yang terakhir Pak, tadi saya dengar bocoran ulang tahun ini tanggal berapa dan yuk kita mau doakan Pak Sony. Masih lama sih sebetulnya. Memang di medio bulan ini, bulan Mei. Memang kalau kita monitor ketika ada warta jemaat kan kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang lagi berulang tahun. Tetapi saat ini kan kita tidak mendapatkan warta jemaat ya, walaupun di media sosial saya cari. Tapi saya punya file 1 tahun yang kemarin, bulan-bulan Mei ini saya hafal. Bulan Juni pun saya masih ada sampai Juni. Jadi kalau tadi menanyakan itu masih memang bulannya bulan Juli. Masih ada anggota-anggota Solavide juga, ada penatua juga yang ulang tahunnya pada bulan Mei. Kalau ditanya apa yang perlu didoakan, sekali lagi di masa pandemi ini yang perlu kita memohon kepada Tuhan adalah tetap pemeliharaan kesehatan. Tuhan memelihara kesehatan kita semua. Satu keluarga, demikian juga seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Ngagel. Ya. Oke. Itu saja Pak. Ada yang lain Pak? Cukup satu aja tentang cukup kesehatan. Satu, ya? Tentang kesehatan saja cukup ya. Oke. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kita sampai di sini acara kita. Pak Sony terima kasih sudah hadir, sudah banyak berbagi, memberkati kita gitu ya. Apa ini? Satu lagi, siap lakukan tugas kepenatuan di gedung yang baru. Amin Pak. Saya ini belum bisa berbuat banyak karena masa pandemi, jadi saya belum tahu banyak. Tapi saya berjanji akan melakukan pelayanan ini dengan baik. Amin. Terima kasih Pak. Tuhan pasti senang melihat Pak Sony juga yang terus berjuang untuk tetap melayani Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesaksiannya. Ini juga satu pelayanan yang begitu indah sekali dari Pak Sony untuk setiap kita yang bisa mendengar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa, secara khusus kita berdoa untuk Pak Sony. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama, kami boleh
mendengar dari sharing Pak Sony, dan kami boleh dikuatkan, kami boleh belajar dari kehidupan Pak Sony, dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami boleh berkati, kami boleh semangat terus menjalani kehidupan ini. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk Pak Sony, berserta dengan keluarga, istri, dan anak-anak, kiranya Engkau yang hadir senantiasa di dalam keluarga ini ya Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Biarlah Tuhan terus senantiasa menyatakan kehadiran-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu ada bagi mereka, khususnya juga perlindungan terhadap Pak Sony dan keluarga, terus kiranya memberikan kekuatan, kesehatan bagi keluarga Pak Sony, di tengah segala ancaman yang terjadi, Pak Sony masih harus keluar, masih harus bekerja, memegang uang, memegang hal-hal yang lain, berinteraksi dengan orang lain, dan itu membahayakan. Biarlah Tuhan yang melindungi, menjaga Pak Sony untuk senantiasa boleh sehat, badan boleh kuat, dan Pak Sony boleh terus senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan yang kami jalani ini, dan kami boleh terus bersemangat hidup menjalani pandemi COVID ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Sony. Tuhan memberkati Pak Sony. Salam untuk istri dan anak-anak. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih kehadirannya. Sampai jumpa di Jumat depan bersama dengan acara yang sama bersama kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Off dulu ya Pak. Saya tutup. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.